yang benar, Bu. Mau punya suami jujur? Dengar, Pak. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Tuh, kan nggak jelas ya kan? Makanya jangan marah. Ibu teh maunya gimana? Ibu yang jawab, ibu yang enggak. Jangan marah, Pak. Nanti si ibu dana. Ini fakta, Pak. Saya nggak mengada-ada ya. Jangan pakai marah. Istri ngomong, Pak, baju yang cocok, baju yang mana nih, Pak? Yang merah atau yang hijau? Yang merah cocok, Bu, keren, ibu pakai yang merah. Tapi kan yang hijau juga bagus, Pak. Oh iya, hijau juga bagus. Pas keluar tuh biru, Pak. Gak usah marah, biasa aja. 2, resep yang kedua, supaya kita bisa silaturahimnya enak, kokoh, lihat bahan bangunan. Bahan bangunan itu bagus karena semua bahan bangunannya menahan diri untuk tidak menonjolkan diri. Benar? Coba kalau tiap bahan bangunan menonjolkan diri, jadi tidak bangunannya batu nongol. Apa kamu? Saya nggak mau di bawah, genteng di bawah. Di sini kloset, Pak. Mau ngapain saya di toilet? Nggak ada yang lihat, saya mau di tengah. Masalah silaturahim adalah kita ini suka merasa penting, merasa paling berjasa, merasa paling banyak berbuat. Akibatnya nggak bisa, karena hati itu nggak pernah bisa dibeli dengan riya. Hati itu hanya dibeli dengan ikhlas. Bu, kalau suami ibu mengatakan begini, bagaimana perasaan ibu? Ma, tahu nggak? Jadi suami itu capek nyari nafkah, pusing memikirkan keluarga, siang malam membanting tulang, nggak gampang tahu jadi suami. Ibu simpati nggak dengan kata-kata itu? Enggak. Seneng atau sebel? Enak atau enek? Tuh, Pak, gitu, Pak. Makin sibuk merasa berjasa, makin sibuk merasa paling penting, makin sibuk merasa paling berbuat, kita merasa penting, orang sebel, Pak. Udah sunatullahnya begitu. Bahasa kitanya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Nggak akan selamat. Makanya ibu juga jangan suka pamer jasa sama anak. Anak-anak, ini ibu nak, ini ibu nak. Anak kan bingung. Nah, kenapa sih ibu jadi lupa diri ya? Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Kata anak, siapa suruh ya deh? Ini serius. Kita nafsu tuh pasti pengen menonjolkan diri, tapi hasilnya sebaliknya. Yang sering menonjolkan diri itu pasti bermasalah. Harusnya seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri, tapi tiap orang yakin kita sehat karena perbuatan jantung. Benar? Untuk diakui berjasa itu tidak usah menonjolkan diri, tapi sibuk berprestasi cukup. Justru di tubuh ini yang sering menonjolkan diri, namanya ambeien. Dioperasi hadirin. Bisul. Makanya Mbak Yai, Bupati, kalau ada karyawan Pemda yang suka overacting, suka menonjolkan diri, ya kalau ada Bupati, ini karyawan ambeien, operasi aja lah. Jangan suka cari muka orang, cari
Allah we cukup. Ada ibu-ibu di rumahnya dandan terus Bu, rapi rumah tuh. Ditanya sama tetangga, Mbak di rumah rapi dandan, rumah juga bersih terus. Padahal kan suami Mbak itu tunanetra, enggak pernah lihat. Memang suami saya enggak pernah lihat saya, tapi Allah liatin saya terus. Suami saya itu bukan segalanya bagi saya. Suami saya itu ladang amal bagi saya. Suami saya nggak punya apa-apa, cuma sama-sama nebeng seperti saya. Allah yang ngasih pahala, Allah yang ngasih sakinah, Allah yang punya sorga. Ngapain saya berbuat demi dinilai suami? Lah suami aja nggak punya pahala buat dibagiin. Enak dengernya. Nah itu kebenaran tuh enak Pak. Makanya nggak usah sibuk pamer kebaikan ya. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Kita jadi orang baik bukan untuk diakui sebagai orang baik. Kita jadi orang baik karena itulah yang Allah sukai. Perkara orang ngakui kita baik atau enggak, itu urusan mereka. Urusan kita adalah jadi orang baik. Makanya ibu kalau udah di rumah masak nggak dihargai suami, oh buat nopo-nopo, yo. Bener begitu? Ibu masak, ibu dari pagi masak nyiapin, mas sarapan dulu mas. Kata suami, wah maaf nggak ada waktu nih. Banyak urusan di kantor, pergi aja. Kalau ibu sakit hati, nggak ikhlas. Apalagi pakai ngomong sama anak-anak. Anak-anak, tuh gitu tuh ibu kamu, bapak kamu. Sakitnya sampai ke sini. Kenapa memang mah? Ya mama masak dari pagi, nggak dihargai, nggak terima kasih. Kenapa dong mama nikah sama bapak? Habis nggak ada lagi tahu. Orang yang sibuk dengan penilaian makhluk nggak ada cerita hidupnya bahagia. Apa yang kurang? Niat udah jadi amal, masak udah jadi amal. Nggak dimakan karena memang bukan rezeki suami. Tinggal makan aja oleh ibu. Hah? Apa sih? Jangan ribet hidup ini, benar? Orang yang ribet itu pasti Tuhannya itu penilaian makhluk. Makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dihormati, makin ingin dikagumi, pasti makin sering sakit hati. Aku emang dia kayak gitu. Makanya kalau dandan udah nggak usah banyak ngomong. Nggak usah nanya suami, mas, bagaimana penampilan saya? Ini bikin masalah. Suami harus ngomong apa? Mau ngomong cakep dah enggak ya? Ngomong jelek nggak tega. Ya wes lah kamu kayak kesemek begitu. Dah. Bu, Pak, ini saya mau cerita sedikit pengalaman, boleh? Saya pernah diuji oleh Allah dengan popularitas. Populer dulu ya, dikagumi orang, dipuji-puji. Wah, orang puluhan ribu datang. Oh, mau apa aja dulu, dunia ditumpahkan. Kekayaan berlimpah, perusahaan banyak. Sudah begitu Allah ngasih karunia. Dicaci maki, dihina. Mungkin Bapak Ibu juga tahu sendiri ya. Bagaimana nggak tahu lah dia sendiri yang ngomong ada. Agim nikah lagi. Indonesia goncang. Demi Allah Pak, ini saya sumpah ya. Demi Allah, saya tahu Allah sedang mendengarkan sumpah ini. Dipuji rame-rame,
dikagumi, dihormati, itu jauh lebih bahaya daripada dicaci maki kalau iman tidak siap. Kalau orang sudah termakan oleh pujian, sudah termakan oleh penghormatan, dia cenderung sibuk menikmati sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Topeng yang dia nikmati. Hidupnya jadi munafik. Gampang hidup dalam kemasan. Bangga dengan topeng. Padahal isinya boleh jadi sangat buruk dalam pandangan Allah. Hati-hati. Dipuji orang belum tentu terpuji dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya bersyukur tiada tara diberi kesempatan dihina, dicaci, dipermalukan di aneka media. Kalau enggak gitu, saya larut dalam topeng. Makanya ibu bapak hati-hati nih. Bapak-bapak yang ini, para pejabat yang di depan ya. Jabatannya enggak lama Pak, di akhirat yang lama tuh Pak. Ibu-ibu juga hati-hati Bu, doakan. Saya kalau lihat pejabat gini suka ingat gimana di akhirat mempertanggungjawabkannya. Serius hadirin, tadi saya lihat foto-foto bupati yang udah meninggal ya, udah sampai nomor 24 ya. Bapak nomor berapa? Doakan supaya selamat. Karena sebetulnya ini rahasia kita-kita aja ya. Kita-kita ini tampil di depan termasuk saya dihormati bukan karena mulia, bukan karena soleh. Kita dihormati cuma satu sebabnya. Sebab Allah masih nutupin aib, dosa, maksiat, kejelekan dan kekurangan kita. Itu satu-satunya yang membuat orang masih menghargai kita. Jangan sampai kemakan oleh penghormatan. Bisa munafik sepanjang hayat. Na'udzubillahiminzalik. Orang menghormat terserah mereka. Tapi jangan sampai kita lupa apa yang Allah tahu tentang diri kita. Kenapa jadi pada stres begini hadirin? Ini saya ceramah gini di depan pejabat hampir tiap hari. Hati-hati Pak, hati-hati. Gaya di dunia belum tentu gaya di akhirat kalau main. Apalagi ibu-ibu, jangan nebeng keren ya Bu ya. Kan yang punya jabatan suami, ibu daftar. Enggak biasa aja ya. Waduh. Gimana nih, teruskan jangan kelihatannya makin tertekan begini nih. 3. Jadi mulai sekarang nggak usahlah sibuk pengen dinilai orang, sibuk saja pengen diterima Allah ya. Orang mau muji mau nyaci wes ben bae, mojo mumet ewes bablas. Puji caci sama aja lah, ujian dua-duanya. Allah yang menggerakkan. Sakit hati itu bukan karena kita dihina. Sakit hati itu karena kita enggak jujur melihat siapa kita yang sebenarnya. Kalau kita jujur, pujian itu enggak ada yang cocok. Dan penghinaan orang kepada kita jauh lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang asli. Mau tahu rahasianya supaya enggak sakit hati dihina orang? Mau tahu? Dulu saya nggak bisa ceramah ini, sekarang bisa Pak. Dulu belum nyobain dihina. Nih rahasianya. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang menjamin rezeki kita? Siapa yang memberikan sakinah di hati kita? Siapa yang menutupi aib dan dosa kita? Siapa yang bisa ngasih pahala? Siapa yang bisa nolak bala dan musibah? Siapa yang bisa mengampuni semua dosa? Siapa yang bisa ngasih husnul khotimah? Siapa yang punya sorga? Nah, kalau semua karunia hanya milik Allah, hanya dari Allah, ngapain capek-capek pusing mikirin mulut orang? Gak ada
apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Sampai dower orang menghina kita, nggak ngepek, men, nggak ngepek. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Karunia apapun yang ada padamu hanya dari Allah. Orang sampai ngejongkeng sebel ke kita, nggak akan ketukar. Apa yang Allah tetapkan untuk saya pasti ketemu. Nggak ada yang bisa ngalangin, nggak ada yang bisa nolak. Makanya kalau hati kita selalu berharap dan takut ke makhluk, nggak akan tenang hati. Padahal innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah satu-satunya penguasa takdir. Wes, ngono bae. Telu. Jadi silaturahim itu masalah hati. Terakhir, nah tenang. Beton kokoh kuat. Ada pasir, ada semen, ada apa lagi? Batu, split. Kenapa besi? Kenapa mereka begitu kuat? Apa yang merekatkan semua itu? Apa? Air. Air itu komponen paling lembut dari bangunan. Jadi kelembutanlah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa bima rahmatin minallah lintalahum. Walau kunta fadhlan ghalidal qalb lan fadzu min hauli. Al-ayat. Hanya dengan rahmat Allah kamu bersikap lemah lembut. Jikalau berhati keras dan bersikap kasar, lan fadzu min hauli, niscaya orang akan menjauh dari sisi. Jadi kekuatan silaturahim adalah dari kelembutan hati. Lembut itu tanda kekuatan. Air yang lembut bisa mengeroposkan besi. Air yang lembut bisa memadamkan api. Air yang lembut bisa menghanyutkan sebuah kota. Benar? Tsunami. Air. Makanya Bondowoso ini akan hebat kalau rakyatnya semuanya termasuk makhluk halus. Belum selesai hadirin. Halus budi pekertinya, halus tutur katanya. Belum selesai dong, Bu. Saya lagi serius. Hindari sikap kasar. La taghdab walakal jannah. Jangan marah-marah, maka bagimu surga. Jadi harus gimana? Bukan marah, tegas dan santun. Beda. Apa bedanya? Marah itu nafsu dan tidak jelas. Makin marah, akal makin turun. Hadirin, jangan biasakan memecahkan masalah dengan kekerasan dan kekasaran. Setuju? Ingatlah beton itu, ya. Bu, Pak, kita membutuhkan lingkungan dan keturunan yang allazi yamliku nafsahu 'indal qadab, yang paling bisa mengendalikan amarah. Tidak ada silaturahim dengan mengandalkan kemarahan. Siapkan papan di rumah dan siapkan paku. Setiap kali marah, tancapkan paku. Hitung berapa paku dalam sehari. Kalau mau minta maaf, minta maaf. Bu, maaf saya tadi emosi, cabut paku. Nah, minta maaf, Bapak tadi nggak bisa ngontrol diri, cabut. Selesai minta maaf.